قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan melihat orang yang sedang gontok-gontokan kaum muslimin antara Habib dan penggugat nasab habaib kaum muslimin. Di sini ada video dari Gus Abbas ya, Gus Abbas Buntet, yang beliau ini sedang membahas polemik nasab para habaib dan menyinggung Om Bahar bin Smith ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Contoh begini ya, adab itu adalah bagian makruf hati. Nomor selanjutnya, contohnya tadi ada seorang oknum habib yang muda. Dia baca Quran nggak lempeng, baca kitab dari kiri ke kanan. Nah kaum muslimin ya, jelas di sini Gus Abbas Buntet mengatakan ada seorang oknum habib yang muda ya, baca Qurannya nggak lempeng, kemudian baca kitab dari kiri ke kanan. Jadi yang dibicarakan ini sudah pasti Bahar Smith, nggak ada yang lain kaum muslimin. Karena hanya Bahar Smith yang viral videonya baca kitab dari kiri ke kanan ya. Kitab tulisan Arab bacanya dari kiri ke kanan seperti baca tulisan Latin ya. Coba kita simak video di mana Om Bahar Smith membaca kitab dari kiri ke kanan ya. Fadilah Tarawih langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca apa namanya, saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca apa Arabnya biar lebih cepat menghemat waktu ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar, tapi oke lah saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj kayaumi lailati awwali fi dzambih minal mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayaumi lailati fi dzambih minal mu'min yakhruj. Orang yang sholat tarawih pada malam pertama, keutamaannya yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya dan dosa kedua orang tuanya. Malam ketiga, dzambika min taqaddama maghfiratan tsaniyah la yuwafi. Pada yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Oke. Yakni suci, fitrah. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawaihi lahu yaghfirullah tsaniyah la yuwafi. Pada malam kedua orang sholat tarawih diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Ini kaum muslimin videonya. Om Bahar baca kitab tulisan Arab, bacanya seperti tulisan Latin ya, dari kiri ke kanan. Padahal di awal tadi Om Bahar Smith ini sudah ditawari ya, baca artinya saja ya. Kemudian dia pun sudah mengiyakan sebenarnya kaum muslimin mau baca artinya saja untuk meringkas waktu. Tapi ya mungkin karena sesuatu yang entah apa yang dipikirkan sama Om Bahar, ya dia katakan, ya saya sudah biasa ngajar pakai bahasa Arab, pakai kitab, jadi susah kalau hanya baca artinya saja. Ya. Tapi ketika diizinkan baca tulisan Arabnya, nggak apa-apalah panjang ya, baca tulisan Arabnya, bacanya malah terbalik kaum muslimin. Baca tulisan Arab dari kiri ke kanan seperti tulisan Latin. Dan ini satu-satunya orang yang viral ya, satu-satunya orang dan viral videonya membaca kitab dari kiri ke kanan. Makanya ketika Gus Abbas Buntet mengatakan orangnya oknum Habib itu baca kitab dari kiri ke kanan, sudah pasti Om Bahar Smith yang dimaksud ya. Coba kita lanjut video dari Gus Abbas Buntet kaum muslimin. Ada sampai berani mengatakan
berani mengatakan bahwasanya kiai-kiai, dan saya yakin yang ditujukan adalah kiai NU. Ambilnya nyuruh sewu, kurang buatan kata, tapi harus saya bicarakan. Anjing, babi, curut, itu di depan jamaahnya semua. Sekarang saya tanya, layakkah itu bagi anak muda yang berbicara seperti itu? Kepada kiai. Sekarang saya tanya, apa itu tidak akan merusak generasi muda kita? Apakah akan kita biarkan seperti itu nanti bangsa kita rusak? Apa yang kata-kata Kiai Mokhbir tadi, bangsa Indonesia bisa perang. Iya, kalau berarti yang ada di depan, bangsa kita bisa perang antara umat Islam. Kenapa? Karena didikannya seperti itu. Bagaimana kita punya NU, tapi bagaimana oknum-oknum habaib sebelum terjadi isu-isu masalah nasab dan masalah pembelokan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sangat berlawanan dengan NU. Mereka ngajari pengikut-pengikutnya, para muhibbinnya tidak lagi menghormati Kiai NU. Tidak boleh menghormati Kiai NU. Kiai NU sudah jadi mainan. Buya Said Akil ketika itu masih menjabat sebagai PBNU. Semua oknum Habib kalau manggil Buya Habib, Buya Said, apa Buya Said Akil, dipanggilnya cuma namanya saja Said Akil. Kadang-kadang cuma si Said. Kus Yakut, si Yakut, sampai Ki Ma'ruf, si Ma'ruf. Akhirnya muhibbin yang ngundangnya si Said semua. Dianggap Said itu adalah agen Yahudi. Allah Maha Besar, ternyata mereka lah yang Yahudi. Si Said itu adalah yang itu. Abdul Bustur juga Bustur. Sampai saya itu sempat sakit hati ketika Mbak Yeni tampil, itu ada yang berteriak dan anaknya orang buta. Saya sakit hati sekali. Saya sempat nggak bisa tidur. Kenapa? Ini kayak NU gitu. Kalian orang NU itu sebetulnya ada di garda depan, karena ini yang dihancurkan adalah kekuatan NU. Juga mereka kan pinter. Yang satu ada di luar NU, yang satu ada di dalam NU. Ketika di luar NU rungkat, maka yang di dalam NU dibela orang NU. Nah itu kalian yang bela. Ini kan seperti itu. Cara ngumpetnya kan seperti itu. Jadi akhirnya mereka tidak habis semuanya kekuatan. Dan sekali lagi, ketika ada penyerangan dan kehancuran, maka akan bisa disusun lagi. Nah ini yang jadi bahaya. Sebenarnya kayak NU. Yang itu bagaimana di framing yang namanya Kang Said Akil sangat dibenci sekali. Orang itu muhibbinnya mereka itu kalau melihat Kang Said Akil itu sudah jijik, seperti hanya melihat kotoran dan najis. Siapa yang memframing mereka? Menurut saya tanya, seperti itu dianggap ekstrim atau tidak? Kenapa Anda sebagai orang itu mengatakan mereka tidak dianggap ekstrim, tetapi kita membela, kita yang membela KNU dengan cara melawan doktrin mereka? Kok kalian menganggap kita ekstrim dari mana? Nah, kaum muslimin, itu tadi perseteruan antara orang-orang NU dan para habaib kaum muslimin, ya. Padahal Habib itu juga bagian dari NU juga kaum muslimin, tapi mereka gontok-gontokan kaum muslimin, ribut masalah nasab, ribut masalah, ya menurut mereka rebutan kemuliaan, mana lebih mulia, orang-orang NU, Kiai Nusantara, Kiai lokal, Kiai pribumi, apa Kiai yang dari Yaman, maksudnya habaib, ya. Apakah para habaib yang lebih mulia daripada kiai-kiai pribumi, tokoh-tokoh agama pribumi? Ya, dan perlu diketahui kaum muslimin, ketika kami membahas yang seperti ini, kami tidak berpihak ke pihak manapun, ya. Apakah pihak Abbas Buntet dengan NU-nya, ataukah para habaib juga dengan NU-nya. Mereka sama-sama NU masalahnya kaum muslimin. Ya, jadi kami tidak berpihak kemanapun kaum muslimin. Kami hanya ingin mengajak kaum muslimin ini berpikir, ya. Kenapa mereka yang dulunya satu padu, ya, mereka kan satu padu kaum muslimin. Para habaib jelas orang-orang NU, ya. Kiai pribumi yang mereka sekarang ini menentang para habaib juga NU. Ya, mereka dulunya satu padu. Tapi kenapa sekarang urusan mereka ini dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gontok-gontokan. Ya, bahkan sampai mengatakan kalau sampai yang menjadi pembesar itu para habaib bisa perang Indonesia ini. Kok sampai seperti itu? Ada apa kaum muslimin? Ya.
Dan kenapa mereka ribut masalah nasab, masalah kemuliaan? Kenapa? Ya. Ini bisa kita ambil pelajaran, ya. Kenapa kok mereka bisa gontok-gontokan seperti itu kaum muslimin, ya? Kalau analisa kami, ya, mereka gontok-gontokan ini kaum muslimin. Ini memang momen yang seharusnya kita ambil pelajaran, ya. Mereka gontok-gontokan ini kaum muslimin. Kalau dilihat, ya karena dakwah mereka selama ini ya kurang lurus kaum muslimin. Mereka ini seolah-olah berdakwah, ya, tapi sebenarnya mereka ingin membesarkan ego mereka masing-masing kaum muslimin. Yang para habaib ketika berdakwah yang diunggulkan nasab mereka. Kemudian jamaahnya didoktrin untuk memuliakan mereka. Apapun kondisi mereka harus dimuliakan. Kemudian kalau ceramah, ya cerita-cerita khurafat yang diangkat kaum muslimin. Ya, lagi-lagi tujuannya untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat klan mereka, klan Ba'alawi. Ya, mengunggulkan Tarim. Katanya Tarim itu kota yang luar biasa. Orang yang masuk ke sana, ya, melihat di sana ternyata wali semua, nggak ada yang nggak wali kaum muslimin. Semuanya wali, tukang tampal ban wali, yang dagang di pasar wali, semuanya wali. Bahkan orang yang masuk ke kota Tarim, ya, bisa menjaga lisan, menjaga hati, keluar dari kota Tarim langsung jadi orang soleh, bahkan langsung jadi wali, nggak perlu belajar. Ya, nggak perlu belajar ilmu fikih, nggak belajar ilmu tauhid, nggak belajar ilmu tentang muamalah. Pokoknya keluar dari kota Tarim, selama di Tarim bisa menjaga hati, menjaga lisan, menjaga pandangan, keluar dari kota Tarim langsung jadi orang soleh. Jadi orang soleh itu nggak perlu belajar, ya, nggak perlu mondok. Jadi seperti itulah isi ceramah-ceramah dari para habaib, ya. Kalau kita melihat ceramah-ceramah para habaib, ya isinya banyak dongeng kaum muslimin. Ya, banyak dongeng, ketimpringan, sholawat, joget-joget. Udah, itu kaum muslimin. Begitu juga yang kiai, yang Nusantara, yang pribumi, ya sama. Yang diunggul-unggulkan kelompok mereka, ormas mereka, golongan mereka. Ya, sampai-sampai ada yang mengatakan nggak NU neraka, NU sudah menjadi agama, yang nggak NU neraka, nggak NU salah semua. Ya, NU ormas yang paling banyak walinya. Semua wali-wali itu asalnya dari NU. Kemudian ditambah juga cerita-cerita khurafat, ya, cerita-cerita yang mengunggulkan orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Bahkan orang yang dianggap sebagai wali tersebut sudah mengungguli Nabi dan para sahabat. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, katanya orang yang lewat depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani saja kaum muslimin, itu dosanya diampuni. Padahal orang yang keliling Ka'bah, tawaf di Ka'bah, ya, yang sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, itu belum tentu dosanya diampuni. Ya. Kalau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baik, ya. Ketika kita beristighfar di sana, memohon ampunan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Tapi nggak ada jaminan. Sementara wali mereka, Syekh Abdul Qadir Jailani katanya, lewat saja depan madrasahnya, nggak ngapa-ngapain, nggak zikir, nggak istighfar, lewat saja depan madrasahnya, dosanya diampuni. Kan luar biasa. Ya, jadi kalau kita melihat dakwah-dakwah mereka ini, ya kebanyakan mereka fanatik, ya, mengajak fanatik terhadap golongan, ya, terhadap satu madhab, ya, mereka mengunggul-unggulkan kelompok mereka. Ya, sementara kalau kita bandingkan dengan para asatid yang berdakwah dengan manhaj salaf, ya, mereka nggak pernah mengangkat nama kelompok, itu nggak pernah kaum muslimin. Yang mereka sampaikan ilmu, ya, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama Islam ini, untuk mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi yang mereka tinggikan itu adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Apabila ada yang disampaikan oleh seorang ustadz sesuai dengan sunnah, maka itulah yang perlu kita angkat, kita tinggikan, kita muliakan. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Siapapun ustadznya, siapapun tokohnya, siapapun ulamanya. Ya. Kalau apa yang dia sampaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itulah yang kita angkat bersama, kita muliakan. Nggak boleh berbangga-bangga dengan kelompok, ya.
Karena kalau sudah berbangga-bangga dengan kelompok, mengunggulkan kelompoknya, ormasnya, itu sudah pasti akan memecah belah umat Islam, ya. Tapi ketika kita menyampaikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kita angkat sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kita angkat tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Kita mengangkat kalimat hak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suri tauladan, ya. Tidak ada tuntunan yang terbaik, tuntunan yang mulia kecuali tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika yang kita angkat adalah Allah dan Rasulnya, kita tidak mengunggulkan ormas, tidak mengunggulkan kelompok, tidak mengunggulkan satu madhab saja. Maka dakwah yang seperti itulah, ya, dakwah yang akan mempersatukan umat Islam di atas kalimat hak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan yang akan menghapus perpecahan di tengah kaum muslimin, ya. Karena kalau dakwah itu membawa ormas, mengunggulkan ormas, mengunggulkan kelompok, maka akan seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 53, ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka masing-masing kelompok akan berbangga-bangga dengan apa yang ada pada kelompok mereka masing-masing. Yang satu berbangga dengan ormasnya karena ormasnya memiliki pengikut yang luar biasa banyak, ya. Sementara ormas yang lain, ya, mereka berbangga dengan ormasnya, ya, pengikutnya nggak banyak tapi aset kami banyak. Kami punya aset triliunan dan lain sebagainya, ya. Sementara kalau dakwahnya itu dakwah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf, maka yang akan dibanggakan adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj para salafus soleh. Karena dengan mengikuti mereka lah kaum muslimin bisa bersatu padu, tidak terpecah belah. Adapun perselisihan pendapat masalah fikih itu hal yang biasa kaum muslimin, ya. Karena itu perkara sunnatullah. Tidak akan mungkin tidak terjadi perselisihan pendapat, ya. Akan tetapi ketika kita mengikuti manhaj para salafus soleh, tidak ada lagi perselisihan yang hanya sekedar permasalahan kemuliaan nasab, kemuliaan organisasi, kemuliaan tokoh dan lain sebagainya, ya. Karena semuanya yang ditimbang adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang dikedepankan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita memuliakan orang karena orang memuliakan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan menghinakan seseorang karena orang tersebut menghinakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.